Di surah An-Nisa ayat 135 terdapat macam-macam hukum bacaan mat, mulai mat jaiz munfasil hukmi, mat tabi'i, mat badal, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, dan di ayat berikutnya 136 mat sila khosirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Kita melanjutkan di surah An-Nisa, kita sampai pada ayat 135. Jika teman-teman menggunakan mushaf Al-Quran standar Indonesia 15 baris, silakan dibuka halaman 100. Pada ayat 135 ini banyak macam-macam hukum bacaan mat. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama kaidah hukum bacaannya atau tajwidnya. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada. Ya, yang pertama ada hukum bacaan mad jaiz munfasil hukmi. Apa yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil hukmi di sini? Bertemunya mat dengan hamzah di lain kata yang seolah seperti terlihat dalam satu kata dengan lafadz ya, ya namun ini sebetulnya di lain kata. Ya sendiri mempunyai makna dan ayyuhalladzi sudah di lain kata yang berbeda. Ya ayyuhalladzina, namanya mad jaiz munfasil hukmi. Panjangnya 5 harokat kita panjangkan. Ya ayyuhalladzina, masuk pada huruf ya, hanya masuk tanpa ditahan lama, hanya masuk ayyuhal. Lalu masuk pada alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Di sini terdapat ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun, yang bertasdid. Di sini disebut dengan alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Ini adalah salah satu cara mudah untuk membedakan mana yang idgham samsiyah dan idhar qamariyah. Idgham samsiyah ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun. Masuk pada huruf lam, halladzina, dhi kasrah bertemu ya sukun mat tabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Dzina amanu, ada hukum bacaan mat badal, cabang dari mat tabi'i. Kaidah mat badal yaitu mat yang asalnya 2 huruf hamzah, yang pertama hidup dan yang kedua mati. Seperti ini contohnya. Yang pertama hidup dan yang kedua mati disebut dengan mat badal, cabang dari mat tabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Amanu kunu, masing-masing mat tabi'i, duma diikuti waw sukun, mat tabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Kunu qawwami, masuk pada huruf waw yang bertasdid, hanya masuk tanpa ditahan lama, tanpa mendengung, hanya masuk. Wanya kita panjangkan 2 harokat karena fathah bertemu alif. Qawwamina, mi kasrah diikuti ya sukun mat tabi'i, 2 harokat kita panjangkan. Mina bil masuk pada alif lam qamariyah. Di sini terdapat lam ta'rif yang bersukun. Kalau di atas tadi alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, maka ini ciri-ciri lam ta'rif. Alif lam yang bersukun disebut dengan idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Qawwamina bil qisti syuhada, qisti syuhada, huruf shin, syuhada.
Kita wakaf di sini, maka ini adalah hukum bacaan mad wajib mutasil, bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Ciri-ciri mad wajib mutasil, bertemunya mad dengan hamzah. Hamzahnya yang bentuknya seperti ini, hamzah kecil, ini disebut dengan mad wajib mutasil. Panjangnya 5 harokat sambil kita wakafkan. Syuhada. Karena kita wakaf di sini, maka kita harus mengulang pada kalimat sebelumnya atau ibtida. Kita ibtida pada kalimat bil qisti syuhada. Bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Kita uraikan dari kata syuhada, ini tadi mad wajib mutasil, kita panjangkan 5 harokat. Syuhada alil. Hati-hati hamzah di sini jangan diseret ya, jangan dibaca syuhada lillahi ya, tidak boleh diseret karena hamzah ini memiliki sifat yang tegas, sifat syiddah. Syuhada alillahi, alillahi, lam jalalah yang sebelumnya kasroh kita baca tarkik atau tipis. Lillahi walau, walau, lillah, lillahi, lah kita panjangkan 2 harokat alif kecil di atas. Lillahi walau ala, walau fathah bertemu waw sukun huruf lain kita lunakkan. Walau ala. Ada mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Hamzahnya yang berupa seperti alif ini disebut dengan mad jaiz munfasil. 5 harokat kita samakan dengan mad wajib tadi. Ala anfusikum. Nun sukun bertemu fa ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Anfusikum. Karena kita wakaf di sini, kita mengulang pada kata walau ala, walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Walau ala kita uraikan dari kata nun sukun bertemu fa tadi ikfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Anfusikum, mim sukun bertemu hamzah. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, maka mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung, namanya bacaan idhar safawi. Anfusikum awil wa, awil masuk pada alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Awil walidaini, wa fathah bertemu alif 2 harokat. Walidaini fathah bertemu ya sukun kita lunakkan huruf lain. Daini, lidaini wal alif lam qamariyah lagi. Wal aqiqu baqu, huruf qaf sukun yang mati asli di tengah kalimat dinamakan qalqalah sughra. Wal jangan lupa dipantulkan. Wal aqrabin, robin mat arid li sukun bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, namanya mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Mana yang dimaksud dengan mat di sini yaitu kasro yang diikuti ya sukun, bi yaitu mat dan huruf hidupnya huruf nun yang berharokat fathah dan kita membaca waqaf, maka namanya mat arid li sukun. Robin panjangnya boleh 3, boleh 4, boleh 5, tetapi kita harus konsisten memilih salah satu. Biasanya 4 harokat, maka kita samakan 4 harokat kita panjangkan. Wal aqrabin kita wakaf pada tanda wakaf jaiz, artinya boleh terus boleh berhenti.
yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. I nun sukun bertemu ya, idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini ya, nun mim wawu siap masuk dan mendengung masuk pada huruf berikutnya yaitu huruf ya dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Iyakun nun sukun bertemu ghain idhar halqi, nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain akan dibaca jelas tanpa mendengung idhar halqi. Yakun ghani masuk pada huruf ya hanya masuk tanpa ditahan lama tanpa mendengung. Ghaniyan fathah tanwin bertemu hamzah idhar halqi sama dengan yang ini. Yan dibaca jelas yan au ghaniyan au faqiran. Au fathah bertemu sukun huruf lain kita lunakkan au faqiran. Qi kasrah diikuti sukun 2 harokat mad tabi'i faqiran. Fathah tanwin bertemu fa ikfa hakiki kita samarkan bunyi fathah tanwin pada huruf ra dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Fallahu ini juga yang disebut dengan ikfa ausat. Fallahu lam jalalah yang sebelumnya fathah kita baca tafkhim. Fallahu aula bihima. Aula fathah bertemu sukun huruf lain kita lunakkan aula la alif kecil di atas 2 harokat la bihima kita waqaf pada tanda qaf lam al waqfu aula sebaiknya berhenti 2 harokat kita panjangkan bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Fala lam alif 2 harokat kita panjangkan. Fala tat masuk pada huruf ta berikutnya tattabi'ul masuk pada alif lam qamariyah bi'ul hawa damat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil 5 harokat kita panjangkan. Hawa nun sukun bertemu ta ikfa hakiki kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Ta'dilu huruf ain sukun jangan samakan dengan hamzah. Huruf ain memiliki sifat tawasud dan jahar. Ta ada aliran sedikit. Ta'dilu ta'dilu. Lu kita waqaf pada tanda waqaf jaiz jim kecil. Lu kita panjangkan 2 harokat. Wa in talwu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa in nun sukun bertemu ta ikfa hakiki kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Wa in talwu lam sukun hati-hati jangan tawalut. Apa itu tawalut? Tawalut seperti memantulkan huruf. Contoh wa in talawu ya jangan dibaca talawu tetapi hanya masuk wa in talwu ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil kita panjangkan 5 harokat. Talwu au tu'ridu au fathah bertemu sukun kita lunakkan huruf lain au huruf ain lagi yang memiliki sifat tawasud dan jahar. Tu'ridu dhadhidu huruf dhad yang memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain yaitu sifat istithala. Pinggir lidah kita nempel pada gigi geraham boleh kiri boleh kanan. Dhadhi tu'ridu duma bertemu
Dhu, duma diikuti wawu sukun 2 harokat. Dhu fa in nun yang bertasdid gunna mustadada kita dengungkan selama 3 harokat. Fa innallaha, lam jalalah yang sebelumnya fathah kita baca tafkhim. Nallaha fa innallaha kana, ka fathah diikuti alif 2 harokat. Kana bima fathah diikuti alif 2 harokat. Bima ta'maluna khabira, ta'maluna huruf ain, ta'malu duma diikuti wawu sukun 2 harokat. Na khabira, bi kasrah diikuti sukun 2 harokat. Matabi'if, ra fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutah. Mat iwad cabang dari matabi'i 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Khabira, jadi semua bacaan yang panjangnya 2 harokat atau 1 alif adalah hukum bacaan matabi'i. Kaidah matabi'i yaitu fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, duma diikuti wawu sukun, alif kecil di atas atau di bawah huruf, dan duma terbalik. Dan cabang dari matabi'i ada 5. Yang pertama mat iwad, yang kedua mat badal, yang ketiga mat silah khosiro, yang keempat mat tamkin, dan yang kelima mat alifat. Sambil kita akhiri, kita baca bersama-sama dari atas ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in qalbu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim.